Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengembangan karir pegawai. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian suatu karir. Karir adalah semua pekerjaan jabatan yang dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Perencanaan karir tidak menjamin keberhasilan karir. Perencanaan karir diperlukan bagi para karyawan untuk selalu siap menggunakan kesempatan karir yang ada. Karir harus dikelola melalui suatu pekerjaan yang cermat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kelompok kami, yaitu pengembangan karir pegawai menurut para pakar. Ada 3 menurut para pakar. Yang pertama, menurut Handoko, karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Dengan demikian, karir menunjukkan perkembangan para pegawai secara individual dalam jenjang jabatan kepangkatan yang dapat dicapai selama masa kerja dalam suatu organisasi. Yang kedua, menurut Adam dan Hugh J. Arnold, istilah karir tidak hanya berhubungan dengan individu yang mempunyai pekerjaan yang statusnya tinggi atau yang mendapat kemajuan cepat. Istilah karir sedikit banyak telah didemokratisasi. Sekarang, karir menunjukkan rangkaian atau urutan pekerjaan yang jabatan yang dipegang oleh orang-orang selama riwayat pekerjaannya, tidak pandang tingkat pekerjaan atau tingkat organisasinya. Yang terakhir, menurut Gibson dan kawan-kawan, karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian kerja yang terus berkelanjutan. Selanjutnya, pendekatan karir ada 2, yaitu pendekatan pertama, memandang karir sebagai pemilikan atau properti, dan occupation atau organisasi, di mana karir dapat dilihat sebagai jalur mobilitas di dalam organisasi yang tunggal. Pendekatan kedua, memandang karir sebagai suatu properti atau kualitas individual dan bukan okupasi atau organisasi. Setelah individu mengakumulasikan serangkaian jabatan, posisi, dan pengalaman tertentu, pendekatan ini mengakui kemajuan karir yang telah dicapai seseorang. Selanjutnya, pada dasarnya, perencanaan karir terdiri atas 2 elemen utama, yaitu perencanaan karir individual, individual career planning, dan perencanaan karir organisasional, organizational career planning. Perencanaan karir individual dan organisasional tidaklah dapat dipisahkan dan disendirikan. Seorang individu yang rencana karir individualnya tidak dapat terpenuhi di dalam organisasi, cepat atau lambat individu tersebut akan meninggalkan perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu perencanaan karir. Dapat diartikan sebagai pola pengalaman berdasarkan pekerjaan yang merentang sepanjang perjalanan pekerjaan yang dialami oleh setiap individu atau pegawai, baik secara luas dapat dirinci ke dalam objective events yang dapat dijadikan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima dan digunakan dalam penyelesaian atau dalam arti yang lebih ringkas. Perencanaan karir merupakan di mana seseorang menyeleksi tujuan karir dan arus karir untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, perencanaan karir individual meliputi 1. Penilaian diri untuk menentukan kekuatan, kelemahan, tujuan, aspirasi, preferensi, kebutuhan ataupun jangkar karirnya atau karir onshore. 2. Penilaian pasar
tenaga kerja untuk menentukan tipe kesempatan yang tersedia, baik itu di dalam maupun di luar organisasi. Yang ketiga, penyusunan tujuan karir berdasarkan evaluasi diri. Yang keempat, pencocokan kesempatan terhadap kebutuhan dan tujuan serta pengembangan strategi karir. Dan yang terakhir yaitu perencanaan transisi karir. Kemudian, pengembangan karir dapat dikatakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, pengembangan karir. Pengembangan karir atau karir diplomat meliputi perencanaan karir, yaitu karir planning, dan manajemen karir, yaitu karir manajemen. Memahami pengembangan karir dalam sebuah organisasi membutuhkan suatu pemeriksaan atas dua proses, yaitu bagaimana masing-masing individu merencanakan dan menerapkan tujuan karirnya atau perencanaan karir, dan bagaimana organisasi merancang dan menerapkan program pengembangan karir atau manajemen karir. Itulah tadi pemaparan materi mengenai pengembangan karir pegawai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.